Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Kita masuk dalam segmen baru tapi lama, yaitu segmen belajar CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Udah lama sebenarnya, tapi jarang kita bahas lagi nih. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai konseptualisasi kasus atau case conceptualization. Atau dalam CBT dikenal juga dengan cognitive conceptualization lah ya. Intinya, CBT meyakini bahwa setiap individu itu, meskipun masalahnya sama, problemnya sama, ini sama-sama punya kecemasan sosial misalnya, social anxiety, meskipun sama, tapi pasti banyak detail yang berbeda. Di dalamnya bisa jadi ada detail-detail yang berbeda. That's why kenapa CBT, meskipun frameworknya sama, itu cognitive frameworknya, bahwa yang jadi masalah itu adalah bagaimana kita memaknai situasi, itu cognitive framework. Tapi ketika kita dalam kasus klinis gitu ya, dalam kasus treatment, pasti kita perlu tetap menggali dulu, masuk dulu, explore dulu, karena setiap individu akan berbeda, meskipun tadi ya masalahnya sama, social anxiety misalnya. Contoh biar lebih gampang. Misalnya ada dua orang nih ya, punya kecemasan sosial. Yang pertama, mungkin dia punya keyakinan bahwa ketika dia datang ke situasi sosial atau masuk ke peristiwa atau event yang kemungkinan dia bertemu banyak orang, dia meyakini dia akan ditertawakan, dia akan dipermalukan, dia akan dicemooh, dibully gitu ya. Sehingga dia takut itu terjadi dan akhirnya dia menghindar. Itu yang pada individu yang si A lah misalnya. Si B mungkin keyakinannya beda. Dia punya keyakinan nanti kalau dia ketemu banyak orang dia akan cemasnya akan intens gitu ya. Intinya dia takut nanti ketemu banyak orang, kecemasan itu membuat dia jadi berespon dengan ekstrem, misalnya jadi pingsan atau muntah gitu ya, atau bergetar gitu ya. Intinya yang membuat dia jadi dipandang buruk sama orang. Jadi mirip-mirip, sama-sama social anxiety, tapi apa yang dia yakini, apa yang ditakuti itu beda. Mungkin yang sama avoidance-nya, sama-sama akhirnya nggak mau ketemu banyak orang. Akhirnya lebih memilih untuk ya wes di rumah aja. Kalau ada undangan dia nggak mau ketemu. Kecuali mungkin ketemu ketika undangan itu cuma ketemu satu atau dua orang, misalnya ya. Tapi ada versi menghindar yang subtle atau yang versi halusnya atau versi tipisnya. Kalau dalam CBT disebutnya safety behavior. Bisa jadi safety behaviornya beda nih. Misalnya si individu A, dia tetap pergi, suatu saat mungkin dia nggak bisa menghindar nih, karena ini undangannya adalah sahabatnya dia, nikahan misalnya. Dia datang, tapi ketika dia datangnya itu terakhir, nggak pernah. Kalau emang dia harus datang nih ya ke acara sosial, dia datangnya selalu terakhir, di mana dia nggak begitu ketemu banyak orang, dia langsung pulang gitu ya. Itu menghindar, by the way, namanya safety behavior. Lalu si individu yang B, dia misalnya dia terpaksa harus datang, dia datang tapi nggak terakhir, datang tapi eh, minum misalnya, habis itu mojok, dia nggak mau ketemu orang, habis itu dia pulang. So itu detail-detail yang sangat berbeda sebenarnya, yang sangat berbeda karena nanti menentukan gimana kita mendesain terapi, gimana kita mendesain exposure kalau dalam anxiety ya. Karena kalau dalam terapi anxiety kan counter actionnya adalah si individu yang tadinya menghindar mulai kita dekatkan sama apa yang dia takutkan, bertahap tentunya. Gitu ya. Kan berbeda tuh situasinya, ya kan? Bisa jadi satu individu ini dia sangat ke-trigger, si individu A sangat ke-trigger kalau misalnya bertemu teman-teman sekolahnya dia dulu misalnya, atau teman-teman kantornya. Individu yang B bisa jadi dia sangat ke-trigger ketika di tempat apapun yang penting banyak orang misalnya. Apalagi kalau tempat itu banyak orang dan di luas gitu, kayak bandara gitu ya. Misalnya ada spesifik, ada fitur lainnya, ada agorafobianya misalnya. Gitu. Jadi akan sangat berbeda dan itu sangat menentukan desain terapinya. Desain terapi per individu gitu. So jadi memang CBT itu sebenarnya mungkin saya bisa bilang akan sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian si terapis ini perlu benar-benar memahami si klien, lalu mendesain terapi berdasarkan konseptualisasi kasus atau cognitive conceptualization spesifik di klien tersebut.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Nantikan segmen belajar CBT lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.